khotbah dengan judul Mulai dari Dalam. Mulai dari dalam. Baik, saya awali dalam pembacaan 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16. Baik, kalau biasa berdiri, saya persilakan berdiri. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya akan kembali dalam ayat pokok, Bapak Ibu, ketika saya belajar tentang mulai dari dalam, Alkitab menunjukkan ada 2 kelompok atau ada 2 tempat di mana kita harus mulai dari situ. Pertama, dari keluarga. Dari keluarga. Kita akan dapati Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai di situ saja. Nuh dengan petunjuk Allah mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi proses penyelamatan ketika Tuhan memusnahkan seluruh isi dunia ini dimulai dari keluarganya Nuh. Sehingga dalam 1 Timotius 5 ayat 8, kemudian di situ kembali ditegaskan dalam perjanjian baru. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau kita lihat bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya lebih kita bisa pahami. Saya bacakan, lebih-lebih keluarganya sendiri. Orang itu menyangkal kepercayaannya, bila tidak dilakukan, ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya kalau dia tidak mulai dari keluarganya. Dan tempat yang kedua, kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan Yesus berpesan mulai dari Yerusalem. Dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa mengerti pesan firman Tuhan bahwa sesuatu yang baik itu mulai dari keluarga. Sebuah pelayanan itu mulai dari Yerusalem.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan sejarah Alkitab dalam perjanjian lama kita sudah baca bahwa Tuhan memulai kehidupan di dunia ini dengan keluarga Nuh. Dan Kejadian 7 ayat 7 di sana dikatakan, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi masuk seluruh anggota keluarga dari Nuh. Tetapi ketika kita melihat keluarga yang lain dalam perjanjian lama, ada keluarganya Lot. Mari kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 14. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kita dipandang dan dilihat oleh orang lain, tetapi orang lain tidak mengikuti kita, malah mencemooh kita? Mari kita lihat perbedaannya. Karena Lot tipikal orang yang tidak menghargai orang lain. Dia tidak menghargai Abraham pamannya, sehingga dia tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi ponakannya Lot. Sementara kalau kita melihat Nuh, dia betul-betul orang yang tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan ini dicatat dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, betul-betul menjadi kesaksian yang dicatat oleh Alkitab, bahwa Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Amin. Luar biasa. Ketika kita diakui menjadi seorang pribadi yang tidak bercacat atau tidak bercela, kita seorang yang benar, di zaman kita berarti pengertiannya apa? Kita itu menjadi sebuah contoh bagi mereka. Amin. Apalagi Nuh ternyata hidupnya bergaul dengan Allah, sementara Lot bergaul dengan kejahatan yang ada di sekitarnya. Kita bisa pastikan itu. Karena apa? Dia tidak bisa memenangkan orang lain yang sebenarnya nanti akan menjadi anak mantunya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kemudian melihat bahwa teladan itu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus menjadi patron kita, menjadi teladan kita. Ketika perjanjian baru itu, Tuhan memulai pelayanannya dengan mujizat yang pertama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Mari kita akan sama-sama membaca, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan sama-sama melihat nilai-nilai apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Padahal ketika ibunya datang mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur dalam pesta itu, Tuhan Yesus bilang apa? Belum waktuku. Belum waktuku untuk menyatakan mujizat. Tetapi ternyata mujizat itu tetap Tuhan lakukan. Mari kita melihat rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Saya akan bacakan secara cepat. Perkawinan
yang ditulis oleh Lembaga Alkitab. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, orang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Apa saya bilang tadi? Saatku belum tiba, seperti yang saya tegaskan sebelumnya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai apa? Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat pertama Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur, padahal belum waktunya. Saatnya memang belum tiba, tetapi Yesus merasa harus melakukan mujizat itu. Bukan sekonyong-konyong karena ibunya sendiri yang menyuruh dia. Karena kalau kita pelajari kata ibu di sini bukan ibu kandung yang Tuhan ucapkan, malah ibu panggilan umum, wanita dalam kata aslinya. Jadi sebenarnya bukan hal itu kemudian dia harus menjadi mengerjakan sesuatu karena ada ibu sendiri yang menyuruh, tetapi betul-betul ada sebuah motivasi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, ketika ibu Yesus itu hadir di sana, Maria ada di sana, Yesus pun ada diundang di sana bersama murid-muridnya. Dan kalau kita melihat kisah selanjutnya, mereka itu kemudian ke Kapernaum bersama dengan saudara-saudara dari Yesus, adik-adik Yesus. Berarti mereka sebelum ke Kapernaum ada bersama-sama dalam perkawinan di Kana. Jadi semua keluarga Yesus ada di situ dan diundang. Memang tidak disebut Yusuf, kemungkinan ahli Alkitab berkata bahwa Yusuf sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pertimbangan itu Yesus melakukan mujizat. Pertimbangan bahwa rumah tangga itu adalah tempat pertama, keluarga itu adalah tempat pertama. Ketika saya dan saudara melakukan sesuatu hal, mari kita mulai hal baik itu dari dalam. Amin. Haleluya. Teladan Tuhan Yesus. Dan saya mencatat setidaknya ada 7 nilai yang diteladankan bagi saya dan saudara siang hari ini. Dari mujizat yang pertama ini, dimulai dari apa? Menghargai orang lain. Lebih khusus lagi menghargai orang tua. Ingat apa yang dikerjakan oleh Lot yang tidak menghargai orang tua.
Padahal itu orang tuanya satu-satunya. Karena dikisahkan ayah dan ibunya meninggal dan dia ikut dengan pamannya. Jadi apa? Menghargai orang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, di dalam rumah ada rumah tangga dan keluarga. Dan ketika rumah tangga itu dibangun menjadi sebuah keluarga, ada cinta kasih di sana. Amin. Nilai ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita harus ada cinta. Amin. Mulai dari hati kita, bahwa kita sungguh mencintai keluarga kita dan mencintai pelayanan kita. Yang ketiga, ada belas kasihan yang tidak mau melihat orang lain itu menderita kesusahan. Ketika Yesus melihat ada sebuah hal yang akan membuat suasana itu menjadi susah, menjadi kalang kabut, Tuhan hadir di sana mengadakan mujizat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah juga dalam kehidupan saya dan saudara ada belas kasihan. Yang keempat, kita belajar tentang saling mendukung dengan kepedulian. Melihat orang lain berbuat baik, melihat orang lain ada itikat baik untuk menolong sesamanya, kita bantu tolong, kita bantu terlibat. Bukan kita kemudian menjadi pesaing. Amin. Haleluya. Kita dukung, kita sokong. Niat baik dari Ibu Yesus ditanggapi dengan hal positif oleh Tuhan Yesus. Mendukung dengan kepedulian kita juga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang keenam, ketika kita membaca ayat 11, di sana dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat ayat ini, saya kemudian mengambil kesimpulan, berarti selama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melakukan mujizat yang pertama, air menjadi anggur, minuman anggur, ada kepercayaan yang timbul dari murid-muridnya. Itu berarti bahwa ada pengenalan, ada hal untuk lebih dalam mengenal dan memahami seorang yang dekat dengan kita. Amin. Dalam kehidupan saya dan saudara, dalam keluarga dan bahkan dalam pelayanan, mari kita mengenal orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang dalam keluarga kita, orang-orang dalam lingkungan pelayanan kita, untuk kita lebih memahami mereka, baku mengerti. Karena torang so tahu dia kelakuan, torang so sekolah dia kelakuan, torang belajar untuk mengerti orang lain. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan sesungguhnya ada sebuah intisari yang penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ketika dia melakukan mujizat yang pertama di Kana, di masa itu kehormatan keluarga sangat penting. Pernikahan biasanya berlangsung dalam 7 hari, dan orang-orang itu akan datang, bahkan datang lagi ataupun bergantian untuk menghadiri 7 hari pesta pernikahan. Dan selama itulah keluarga mempelai harus menyediakan makanan dan anggur untuk dihidangkan bagi para tamu yang akan hadir.
Dan anggur itu melambangkan kehormatan keluarga. Bayangkan kalau itu habis. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saja para tamu tidak kebagian anggur saat itu, bisa jadi nama baik keluarga mempelailah yang akan tercoreng. Dan disitulah Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus mau hadir dalam kehidupan saya dan saudara untuk memuliakan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita pun harus kemudian mengingat teladan Tuhan Yesus. Jaga nama baik kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara membuat malu keluarga, membuat malu gereja ini, membuat malu pelayanan ini, membuat malu jemaat GPDI Gabriel. Amin. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga nama baik. Dan nama baik sekali lagi harus dijaga dari dalam. Jangan engkau hanya mencari image orang luar melihat, oh jemaat di sini baik, oh keluarga dia baik, tetapi sesungguhnya anggota-anggota jemaat, anggota-anggota keluarga tidak merasakannya, tidak punya kesan yang sama seperti apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan mereka, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 27 Matius 23. Lebih tegas lagi, Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sama seperti kuburan. Selanjutnya dalam Matius 23 ayat 27, yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Engkau hanya tampak suci di luar, tetapi kehidupanmu di dalam tidak engkau bereskan. Suatu saat kelak itu akan keluar, dan juga akan dilihat oleh orang, tidak bisa tersembunyi. Karena itu menjaga nama baik itu harus mulai dari dalam. Amin. Haleluya. Jangan cuma prong di luar, orang berlaku baik kepada orang lain, kemudian dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan pembantu, engkau tidak menghargai mereka. Tuhan Yesus mulai dari dalam. Kita pun harus mengambil teladan Tuhan dan nilai-nilai Tuhan yang sudah Ia teladankan. Puji Tuhan. Lebih spesifik kalau kita lihat luar biasa firman Tuhan yang sudah kita bacakannya Bapak Ibu, yang sebagai ayat pokok tadi dalam 1 Timotius 4, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Lebih mendasar dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain,
ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ini berarti bahwa ketika Tuhan menyatakan dalam firman-Nya dalam 2 Petrus 2 ayat 5 bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran, hendaklah kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita mulai dari dalam menjaga nama baik, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi berkat. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, mulai dari Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, berarti ada pengaruhnya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Ketika mulai dari dalam keluarga, mulai dalam hubungan rumah tangga suami istri, mulai dari pelayanan sendiri dalam pelayanan lokal, gereja di sini, memberi teladan, itu akan berpengaruh dengan orang lain. Tetapi sesungguhnya intinya adalah mulai dari kita sendiri. Kita dalam rumah tangga, kita dalam keluarga, kita dalam pelayanan, dalam gereja. Secara pribadi, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita sudah bacakan, dirimu sendiri, ajaranmu, baru kita kemudian bisa merangkul seperti yang Tuhan firmankan tadi Bapak Ibu, bahwa ketika itu dengan 7 orang yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti kita sudah baca 1 Timotius 4 ayat 16, saya bacakan kembali. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau hidup kita jadi teladan, kalau keluarga kita jadi teladan, kalau pelayanan kita jadi teladan, menyelamatkan semua orang yang meneladani saya dan saudara. Puji Tuhan, karena kita jadi teladan, karena kita meneladani nilai-nilai Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Tetapi mulai dari dalam itu bukan berarti mengubah orang lain, tetapi mengubah diri kita sendiri. Amin. Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita juga akan berubah. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari dalam itu berarti kita itu harus sibuk mengoreksi diri sendiri, bukan sibuk mengkritik orang lain. Amin. Haleluya. Kita tahu sifat manusia itu tidak senang dengan teguran dan kritikan. Kita kembali pada nilai tadi apa? Menghargai. Hargai saja. Jangan sibuk mengoreksi. Jangan sibuk mengoreksi orang lain, tetapi kita sibuk mengoreksi diri sendiri dengan kesaksian-kesaksian kita. Bapak Ibu, Allah yang akan menyelamatkan orang lain, Allah yang akan menyelamatkan dengan 7 orang lain yang di sekitar kita, kata firman Tuhan tadi. Ada anak kandung kita, ada menantu kita, karena teladan dari kita, seperti teladan hari Nuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mulai dari dalam kita sendiri,
kita mulai dalam diri kita sendiri. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Jawab mereka. Baik, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 16 ayat 31, 2, 3. Jawab mereka, percayalah. Amin. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara saya dan saudara punya anak, punya keluarga yang masih jauh dari Tuhan. Mari kita memberi mereka teladan, karena mereka akan menjadi bagian Tuhan yang akan membereskan. Amin. Kita memberi mereka teladan. Mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu kita melihat kenapa hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kenapa anaknya misalnya jadi mualaf, anaknya penjahat. Bapak Ibu, mungkin engkau pelayan, sudah aktif dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan ingatkan pada saat ini, mari beri teladan yang baik. Engkau tidak bisa menjangkau semua orang di sekitarmu, tetapi dengan teladanmu Tuhan akan menjangkau mereka bagi engkau. Amin. Haleluya. Jangan kita melihat apa yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang di sekitar mereka yang seolah-olah tidak menjadi berkat. Tetapi ketahuilah, ketika mereka memberi teladan yang baik, seperti firman Tuhan katakan, ketika orang tuanya tetap setia sebagai pemberita kebenaran, kita sudah baca tadi, keselamatan anak itu, keluarga mereka itu adalah bagian dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mulai sekarang kita mulai dari dalam. Yesus adalah teladan kita dan panutannya tidak pernah menyesatkan. Maps bisa menyesatkan Bapak Ibu, tetapi kata kesaksian dari suami saya, Tuhan tidak pernah menyesatkan. Apa yang Dia teladankan dalam kehidupan saya dan saudara, nilai-nilai yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Setiap kebenaran firman Tuhan ada nilai-nilai teladan dari Tuhan. Mari kita ikuti teladan Tuhan. Amin. Urusan yang lain biar Tuhan yang menyelesaikan bagi saya dan saudara. Jaga nama baikmu, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari keluargamu sendiri, mulai dari pelayananmu sendiri, mulai dari gerejamu sendiri. Tuhan akan menjaga nama baikmu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memuliakan engkau juga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita sama-sama dengar. Mulai dari dalam adalah mulai dari kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Mulai dari Yerusalem, tempat kita bersekutu, baru kita keluar. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan dan menadarkan kepada saya dan saudara, mulai dari dirimu sendiri. Keluargamu tidak akan menjadi teladan, rumah tanggamu tidak akan menjadi teladan, Yerusalem tidak akan menjadi teladan kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Tidak dimulai dari istri kita, tidak dimulai dari suami, tidak dimulai dari anak-anak, tidak dimulai dari orang tua, tidak dimulai dari
sebagai anggota keluarga, anggota Yerusalem. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa, karena engkau tidak dapat mengontrol di luar sana. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan teladan mulai dari kehidupan-Mu. Amin. Mari kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ada kasih, ada cinta dalam kehidupan kita bagi orang lain, bagi pelayanan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jangan sibuk mengoreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri. Jangan sibuk engkau menyalahkan orang lain. Rubah cara pandangmu terhadap orang lain, itu yang penting. Ketika engkau berhadapan dengan suami, istri, atau keluargamu yang menyakitkan engkau, ketika engkau membuat perasaanmu tidak terluka, engkau tidak akan terluka dengan apa yang mereka perbuat. Amin. Mulai dari dirimu sendiri, karena engkau tidak mampu mengendalikan orang yang membuat engkau menderita. Engkau tidak mampu membuat untuk mempengaruhi orang itu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik kepadamu. Engkau tidak mampu merubah kehidupan mereka, tetapi engkau mampu merubah dirimu sendiri. Engkau mampu merubah cara pandangmu, engkau mampu merubah sikapmu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.